Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan dari Unusumber, apakah screen record saya sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke, baik, terima Sudah. kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik, saya buka untuk acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera untuk rekan-rekan dari Unusumber semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan dosen, saya ucapkan terima kasih telah hadir dalam pelatihan modul dosen, di mana nanti kita akan belajar nih bareng-bareng, mengulas bareng-bareng terkait dengan penggunaan modul dosen di si Akatlet atau engine terbaru kita, seperti itu. Nah, mungkin sebelum itu saya izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya atas nama Husnu Alfaini dari Sevima. Di sini saya berlaku sebagai account manager dan juga trainer terkait dengan penggunaan modul si Akad Lite seperti itu. Nah, di sini saya tentunya tidak sendirian nih Bapak dan Ibu. Ada beberapa rekan Sevima lain yang juga tergabung atau ikut dalam pelatihan pada pagi hari ini yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu seperti itu. Nah, mungkin dari rekan-rekan dosen di sini sudah banyak yang tahu ya Bapak dan Ibu, bahwasanya dari Unusumber ini saat ini sudah menggunakan engine atau sistem akademik yang baru. Yang sebelumnya dari dari GoFeeder Cloud saat ini naik atau menggunakan engine yang baru yang diberi nama si Akatlight seperti itu. Nah, mungkin dari rekan-rekan dosen nantinya akan ada sedikit penyesuaian seperti itu terkait dengan tampilan dan juga fitur-fitur yang ada di si Akatlight. Namun tenang saja nih Bapak dan Ibu terkait dengan eee, fitur-fitur yang ada di sini nanti akan dijelaskan secara detail dan juga hampir sama dengan fitur-fitur yang sudah ada di GoVideo Cloud sebelumnya, seperti itu. Namun dengan tambahan beberapa fitur yang cukup mengoptimalkan, kemudian yang kedua adalah dari segi tampilan yang juga cukup user friendly seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, mungkin karena minggu ini sudah masuk ke minggu isi nilai dari rekan-rekan Unusumber, sehingga untuk pelatihan yang pertama ini kita akan fokus ke modul dosen. Namun di pelatihan modul dosen ini tidak hanya terkait dengan isi nilai saja ya Bapak Ibu, nanti ada beberapa aktivitas lain seperti isi KRS, kemudian presensi, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mungkin apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Oke, baik. Saya rasa masih belum ada ya Bapak dan Ibu. Bisa saya lanjutkan terkait dengan si akad Lite. Nah, jadi untuk si akad Lite sendiri adalah sebuah sistem informasi akademik yang berbasis cloud. Jadi sudah bisa diakses dari berbagai tempat Saling tadi seperti itu. mana? Nah, dari Sevima yang berguna sebagai pengelolaan data dan Dalam saja. administrasi Ada. di perguruan tinggi. Oke. Nah, jadi, untuk si Akatet ini sebenarnya hampir sama dengan GoFeeder Code, yaitu adalah sistem Abang. informasi akademik. Hanya saja Tak pernah panjang, Bang. hanya saja, di sini dengan engine yang baru, kemudian dengan fitur-fitur yang baru juga, seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, untuk Sevima sendiri memang saat ini sudah, cukup dipercaya di, beberapa PT atau sudah hampir, sebagian besar PT-PT yang di Indonesia ini sudah menggunakan yang namanya, sistem Sevima Platform, seperti itu. Sehingga dari penggunaan dari banyak PT yang ada di Indonesia, harapannya untuk, sistem akademik si Akatlet ini juga bisa diimplementasikan dengan baik di Unusumbar. Nah, tujuan dari pelatihan kali ini tentunya yang pertama, yaitu dosen dapat melakukan proses operasional perkuliahan secara online. Yang kedua, dosen juga dapat menginputkan portofolio di dalam sistem. Nah, di sini untuk tujuan utama kita pelatihan hari ini adalah untuk agar dosen dapat melakukan input nilai seperti itu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan terkait dengan penggunaan modul-modul atau aktivitas yang lain yang ada di akun dosen juga akan dijelaskan nantinya seperti itu. Oke, baik, sebentar.
Oke. Nah, kemudian apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam si Akatlet? Yang di mana fitur ini dapat digunakan untuk dosen. Yaitu yang pertama, terkait dengan validasi KRS mahasiswa. Jadi nanti tetap ya rekan-rekan sekalian, di sisi akun dosen ini juga ada yang namanya validasi KRS mahasiswa. Yang mana semisal rekan-rekan dosen sekalian ini berlaku sebagai dosen wali atau dosen pembimbing akademik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nanti rekan-rekan dapat mengisi berita acara perkuliahan. Yang mana berita acara perkuliahan ini tentunya didapat dari RPS yang sudah diisikan seperti itu, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah mengisi presensi mahasiswa. Jadi, rekan-rekan dosen juga seperti sebelumnya di Go Feeder Cloud juga bisa melakukan pengisian presensi mahasiswa. Dan juga, rekan-rekan dosen di sini juga dapat mengisi nilai perkuliahan, yakni goals kita pada pelatihan kali ini, seperti itu. Nah, untuk timeline-nya sendiri, alur proses yang dilakukan oleh dosen berdasarkan momen di perguruan tinggi. Karena momennya saat ini adalah isi nilai, jadi kita nanti fokus di sistem isi nilai, seperti itu. Nah, di sini mungkin sedikit alur ya Bapak dan Ibu terkait dengan penggunaan masing-masing modul di setiap penggunaan masing-masing sistem di setiap momennya seperti itu. Yang pertama ketika pergantian kurikulum. Tentunya nanti ketika momen pergantian kurikulum dari rekan-rekan dosen yang memang nanti ditunjuk sebagai dosen pengampu atau pengembang RPS akan melakukan pembuatan RPS pada mata kuliah tertentu sesuai dengan mata kuliah yang diampu dari rekan-rekan sekalian, seperti itu. Nah, untuk proses ini biasanya dilakukan ketika awal pergantian kurikulum. Kemudian yang kedua, pada awal semester, nanti rekan-rekan sekalian akan melakukan validasi KRS mahasiswa, yang mana ketika rekan-rekan ini menjabat sebagai dosen pembimbing akademik atau dosen wali, nanti harapannya dari KRS mahasiswa yang sudah masuk bisa divalidasi dan disesuaikan. Dan yang ketiga adalah pada sisi perkuliahan, yang mana pada momen perkuliahan ini nanti yang pertama dari rekan-rekan dosen dapat menyelesaikan perkuliahan dan mengisi berita acara perkuliahan. Kemudian yang kedua, melakukan pengisian presensi mahasiswa, yang mana dalam melakukan pengisian presensi mahasiswa ini dapat dilakukan setiap dosen sudah melakukan atau selesai melakukan yang namanya proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah yang namanya pengisian nilai mahasiswa. Biasanya pengisian nilai mahasiswa ini dilakukan ketika di akhir semester atau sudah selesai melakukan ujian akhir semester pada semester tersebut, seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan fokus di mengisi nilai mahasiswa ini, namun tetap akan saya jelaskan terkait dengan alur-alur yang lainnya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jauh atau saya lanjutkan ke sesi tutorialnya dan langsung masuk ke aplikasi, apakah di sini dari rekan-rekan dosen apakah ada yang ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu. Berarti Pak, saya nanya Pak. Oke, silakan Bapak Mirza. Saya Mirja, Assalamualaikum. Mau nanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, bagaimana Pak? berarti kita pakai yang sistem ini sekarang yang lama tidak kita pakai lagi ya? Baik, betul Pak. Jadi saat ini memang karena sistemnya ini sudah baru ya Pak, harapannya dari kami dalam proses isi nilai ini bisa langsung diisikan di sistem yang baru. Tentunya nanti setelah adanya pelatihan ini, setelah praktik dan juga nanti ada penyesuaian data dari Kak saya dan juga dari Pak Indra setelah seperti itu. Jadi setelah penyesuaian data bisa Bapak Ibu lakukan yang namanya isi nilai langsung di si Akatlight seperti itu Pak. Iya, kemarin saya mau coba isi nilai, tapi kan di sistem yang lama kan udah nggak, belum dibuka lah. Iya Berarti betul untuk Pak. ke depan kita pakai yang sistem baru ini kan, untuk Iya betul, proses betul Pak Mirza. yang kegiatan awal yang urgent sekarang ini kan pengisian nilai ya. Betul betul Pak Mirza. Jadi nanti Oke memang, Pak, pengisiannya langsung dilakukan di si Akatlet seperti itu. oke Oke, makasih Pak. baik sama-sama Pak Mirza. Mungkin rekan-rekan juga jadi jangan khawatir nih Bapak Ibu dosen untuk, input untuk, mata kuliah, kemudian untuk presensi yang sudah diinputkan sebelumnya di GoFeeder, itu sudah berhasil kita migrasikan ke si Akatlight. Jadi nantinya, setelah pelatihan ini Bapak Ibu tidak perlu lagi, mendatakan satu persatu, tinggal langsung ke menu yang namanya pengisian nilai mahasiswa, seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan.
Oke, baik. Jika belum ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya lanjutkan ya, Bapak dan Ibu, untuk melakukan tutorial penggunaan si akad LED di sisi dosen seperti itu. Oke, jadi di sini mari kita berkenalan dengan tampilan si akad light seperti itu. Nah, yang pertama terkait dengan halaman login. Nah, silakan Bapak, Ibu, atau rekan-rekan dosen di sini bisa mengakses ya link berikut yaitu http://unusumbar.sevimaplatform.com. Nah, jadi nanti bisa kita coba untuk login bersama-sama. Untuk, rekan-rekan yang mungkin nanti, terkendala di sisi login bisa nanti melakukan, menginformasikan kepada rekan-rekan yang lain dengan cara nanti diinfokan terkait dengan user-nya di, chat yang ada di Zoom ini, seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu bisa login terlebih dahulu ke, akun dosennya masing-masing. Nanti, Sabar. ya, baik Bapak. Nanti Bapak dan Ibu bisa login dengan menggunakan NIDN atau NIP yang sudah terdaftar, baik secara username maupun password. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang mengalami kendala gagal login di sini? Iya, saya gagal login, Pak. Oke, boleh diinfokan untuk, NIDN-nya dan juga nama Bapak di, chat grup ya Pak, nanti bisa dibantu rekan-rekan yang lain seperti itu Pak. Jadi mana kemarin? Kalau itu bisa. Ya, Cuman yang kirim si infonya nggak bisa. tidak apa-apa. Halo, Pak. Halo Bapak, bagaimana Bapak Rus? Kalau ini kan ada dua caranya dia masuk ke dalam. Kalau dihubungkan dengan email langsung saya terbuka tampilannya. Oke, Cuman ini ada yang dikirim Pak Puskom, Pak Indra dari kampus, iya Bapak. username dan password enggak mau masuk dia. Yang dikirim tadi ya saya masukkan 10 12 12 8703 ini INIDN saya. Iya Bapak. Kemudian passwordnya yang dikirim UNU huruf kapital 10 12 12 8703 sama dengan apa namanya NIDN Oke, yang passwordnya. password cuman password itu yang membedakan tambah huruf kapital UNU. Oke. Coba jika passwordnya menggunakan NIDN langsung apakah bisa, Pak? Tidak. Ya, tidak menggunakan password yang ada di GoFeeder. Bentar, Pak. Baik, baik. Sampai ke 03. Nggak mau, Pak. Password tidak sesuai. Oke, coba Bapak bantu itu ya Pak, Bapak bantu tuliskan untuk NIDN atau NIP yang digunakan untuk login di chat grup ya Pak, biar nanti dibantu rekan-rekan Ya. Sevima yang lain untuk pengecekan seperti itu. Ya, Bapak. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Rus. Oke, mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang mengalami hal yang sama? Atau tidak bisa login ke sistem seperti itu, Bapak dan Ibu? Silakan.
Jangan banyak. Pasti ya. Halo Pak Rus, nanti bisa di infokan ya Pak untuk NIDE-nya di chat group seperti itu Pak, biar bisa dibantu rekan-rekan untuk pengecekan. Siap, Pak. Siap, sedang saya tulis. Terima kasih. Oke, baik. Oke, silakan rekan-rekan yang lain jika ada kendala juga bisa diinfokan ya, Bapak dan Ibu. Sebentar Pak, masih loading Pak. Oke, baik-baik, siap. Izin Pak Nursal, sudah saya kirim. Oke, Cuman baik. ini bisa kalau enggak, saya melalui akun Google saja, melalui email saja. Oke, kalau dari email apakah sudah berhasil Pak Rus untuk login? Berhasil. Kalau dari email berhasil, Pak. Oke, baik. Jika memang ketika login dengan email berhasil, tidak apa-apa Pak, bisa langsung login dengan email. Nah, mungkin Oke, Pak. pemberitahuan juga dari rekan-rekan semuanya. Semisal nanti sudah terhubung nih Bapak dan Ibu bisa masuk dengan menggunakan NIDN, nanti bisa langsung Ibu dan Bapak dosen sambungkan dengan email seperti itu. Sehingga nanti rekan-rekan tidak lagi login menggunakan user dan password NIDN, bisa langsung dengan email masing-masing seperti itu. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu Yona. Ini Pak, katanya akun saya diverifikasi email. Oke, baik-baik. Gimana cara verifikasi emailnya Pak? Oke, jadi sudah disambungkan email kemudian statusnya diverifikasi seperti itu ya Ibu? Uh-uh. Oke, baik. Silakan ditunggu dulu atau mungkin bisa dicek sebentar Ibu. Silakan ditunggu terlebih dahulu Ibu atau mungkin bisa dicek nih Bu terkait dengan verifikasinya apakah sudah berhasil atau belum seperti itu. Gini Pak, kalau seandainya emailnya ditukar, bisa nggak Pak? Ditukar dengan email lain Bu maksudnya? Soalnya gini, saya buka email saya, katanya memorinya penuh, jadi nggak bisa saya buka Pak. Oke, bisa Ibu, silakan. Jika memang ingin diganti dengan email yang lain bisa, tidak apa-apa, silakan Ibu. Nanti prosesnya gimana? Apakah saya dengan Indra atau gimana? Oke, sebentar. Oke, bisa diinfokan ya Bu, atas nama siapa dan juga emailnya email apa Ibu yang itu, yang akan diganti atau yang akan digunakan yang baru seperti itu Ibu? Oke. Sama Oke. siapa saya tahu Pak? Sama Indra. Bisa langsung di chat grup ya Ibu, mungkin emailnya saja yang baru dan juga atas nama Ibu siapa seperti itu. Oke Pak, ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, sama-sama Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain jika ada kendala yang sama bisa diinfokan ya Bapak dan Ibu. Izin Pak Nursal, mohon maaf sekali lagi. Oke, silahkan. Ini ada yang bertanya dari rekan-rekan dosen, yang dosen LB. Kalau dosen LB kami di UNU kan belum ada NIDN. Jadi dia mau Oke. masuk, aduh gimana caranya itu? Oke, Makasih. baik-baik. Mau masuk. Oke. Sebentar Bapak. Atas nama dosen siapa Bapak? Bisa diinfokan salah satu saja? Bapak Rus? Ike Listanti.
Ike Ristanti. Listanti ya. Oke, baik, sebentar. Oke, Mas. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bapak. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak? Saya juga terkendala Ya, memasukkannya, juga nggak bisa. Saya dosen LB, tapi saya sudah mempunyai NIDN. oke. Buat rekan-rekan nih, Bapak. Oke, Bapak silakan nanti bisa diinfokan via chat ya Pak, terkait dengan usernya siapa dan juga Bapak atas nama siapa seperti itu, biar bisa dibantu cek oleh rekan-rekan Sevima yang lain. Saya akan coba chatnya gitu Pak. Saya chat aja Pak, sekalian dengan NIDN saya. Ya betul, bisa langsung di chat grup ya Pak. Oke, sama-sama Bapak. Oke, buat rekan-rekan yang lain yang memang statusnya masih belum NIDN atau tidak memiliki nomor NIDN, bisa silakan login dengan menggunakan NIP seperti itu Bapak dan Ibu. Silakan. Jadi memang rekan-rekan yang masih belum memiliki NIDN silakan menggunakan NIP masing-masing seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, sambil kita menunggu Maaf, sebentar. NIP maksudnya apa? NIK? NIK, Ibu, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu rekan-rekan dari Sevima melakukan setting terkait dengan user-user yang gagal login tadi, bisa saya lanjutkan terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu, untuk praktik kita pada pagi hari ini seperti itu. Oke, bisa saya lanjutkan terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin masih belum bisa login, bisa langsung memperhatikan layar saja terlebih dahulu. Nanti kita akan belajar bersama-sama, nanti bisa dicoba kembali seperti itu. Untuk rekan-rekan yang mungkin sudah berhasil, bisa langsung dicoba praktikkan sesuai dengan yang saya jelaskan ini, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama nanti Bapak dan Ibu bisa login terlebih dahulu dengan menggunakan Google. Untuk tampilan saya, apakah sudah berpindah ke tampilan aplikasi Bapak dan Ibu? Sudah. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, kemudian ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah login menggunakan Google, maka nanti di sini akan ditampilkan terkait dengan daftar modul yang bisa Bapak Ibu akses seperti itu. Nah, mungkin bisa berbeda ya Bapak dan Ibu, modul yang ada di layar Bapak Ibu dengan modul yang ditampilkan pada sisi login saya. Karena apa? Karena di sini modul disesuaikan dengan hak akses masing-masing. Kalau tidak salah, kalau dari sisi dosen ini yang akan tampil adalah Edlink dan juga SIM akademik. Betul ya Bapak dan Ibu? Ya, betul. Oke, baik. Nanti silakan Bapak dan Ibu bisa klik yang SIM akademik. Setelah klik SIM akademik, di sisi kanan nanti akan muncul terkait dengan role-nya yaitu dosen dari Unusumbar. Silakan diklik di sini. Nah, maka nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman beranda. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah muncul untuk halaman berandanya? Atau masih terkendala ketika memilih modul nih Bapak dan Ibu? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Ibu Yeni. Ini yang di Zoom yang Bapak tampilkan ini beda ya sama yang dosen ya?
Betul betul, Ibu. Karena saya Siap. login-nya di sini sebagai, admin akademik, seperti itu. Oke, 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 siap. coba saya akan login juga sebagai menu dosen agar Bapak Ibu bisa tahu nih gambarannya seperti apa. Sebentar. Selamat pagi, Mas. Saya mau bertanya, Mas. Oke, silakan Ibu Ria. Saya kan kebetulan baru pemindahan dari teknik informatika ke bisnis digital ya. Betul betul, Ibu. Nah, jadi ini ketika saya masuk ke Beranda, saya ada penggelikan itu S1 bisnis digital. Oke, Nah, baik. itu tuh kan baru, itu prodi baru. Nah, Ya, yang teknik betul. informatika ini bagaimana ya saya untuk input nilainya? Soalnya nggak masuk kan ke dalam ini saya, Tidak SIM masuk ke dalam? saya. Dalam pemilihan di dalam Beranda saya gitu maksudnya. Oke, baik. Untuk statusnya sendiri memang dari Bu Ria saat ini, jadi dosen di teknik informatika maupun, bisnis digital, seperti itu ya, Ibu Ria? Iya, tapi untuk, pengalihannya itu sudah di bisnis digital gitu, Pak. Oke, baik. Nah, untuk saat ini memang dari modul depan itu tadi, Bu Ria terdaftar sebagai dosen dari, bisnis digital. Namun Iya. nanti ketika Bu Ria sudah login sebagai bisnis digital, maka ketika Ibu Ria ingin menginputkan nilai dari teknik informatika itu masih bisa, Ibu, di dalam dashboard-nya. Kenapa di depan itu, login-nya sebagai bisnis digital? Karena memang penugasan Ibu saat ini sudah di bisnis digital, seperti itu, Ibu. Namun tetap nanti Ibu semisal menginputkan nilai di mata kuliah di prodi lain yang memang Ibu saat ini mengajar di prodi tersebut masih bisa, Ibu, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama, Ibu. Silakan rekan-rekan yang lain. Oke, saya sudah berpindah ke tampilan akun dosen seperti itu. Apakah sudah tampil, tampilan seperti ini Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah sesuai ya Bapak dan Ibu? Sudah, Mas. Oke, baik. Bisa saya lanjutkan. Jadi, setelah login, nanti Bapak Ibu dapat yang namanya, melengkapi biodata dosen, seperti itu. Nah, untuk melengkapi biodata dosen, Bapak Ibu bisa masuk ke menu di sini, bisa dipilih, user yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini setelah dipilih, nanti Bapak Ibu di bawah, menu edit profil, ada yang namanya data pegawai. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa akses menu tersebut. Oke. Nah, nantinya di sini akan diarahkan ke menu yang namanya detail atau biodata data pegawai. Oke, silakan Bapak dan Ibu bisa masuk dulu ke menu data pegawai. Mas, bisa diulang lagi, Mas? Oke, baik-baik sebentar, Ibu. Nanti, Bapak Ibu sekalian bisa pilih, menu profil yang ada di pojok kanan atas nih Bapak dan Ibu. Ada, kota warna ungu atau menyesuaikan dari profil Bapak Ibu sekalian, bisa diklik sampingnya. Nah, nanti akan muncul nih Bapak dan Ibu, seperti ini. Nah, setelah itu apakah sudah muncul, Ibu? Sudah, Mas. Oke, Sudah. baik. Nah, di bawah menu lihat profil ini ada yang namanya menu data pegawai. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa pilih menu yang data pegawai ini, Bapak dan Ibu. Silakan Ibu klik. Maka nanti akan diarahkan ke halaman data pegawai. Bagaimana Ibu Yeni? Apakah sudah diarahkan ke halaman data pegawai? Sudah. Oke, baik. Siap. Nah, di menu data pegawai ini adalah, biodata dari dosen yang mengajar atau yang terdaftar di Unusumbar. Nanti dari rekan-rekan sekalian, silahkan untuk melengkapi data-data yang ada di, menu data pegawai ini. Khususnya data-data yang ada, bintang merahnya. Seperti di sini nama pegawai ini bisa diisikan, kemudian NIP, NIDN, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilengkapi nih Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada menu juga yang namanya kontak. Kontak ini meliputi nomor telepon,
kemudian nomor HP utama, kepemilikan nomor HP utama, kemudian email kampus, email pribadi, dan juga alamat rumah. Nah, harapannya nanti untuk kolom-kolom ini bisa diisikan jika memang datanya tersedia. Namun, jika memang datanya belum tersedia, mungkin nanti bisa dikosongi saja, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian, jika sudah dari menu kontak di sini, Bapak Ibu bisa bergeser ke yang namanya menu kepegawaian. Nah, di menu kepegawaian ini ada beberapa kolom juga yang harus dilengkapi, yaitu unit kerja, home base, kemudian juga status aktif, jenis pegawai, golongan atau pangkat, jabatan fungsional, dan juga jabatan struktural. Namun, jika data-data tersebut memang belum tersedia, silakan Bapak dan Ibu bisa melengkapi terlebih dahulu untuk unit kerja dan juga home base-nya, seperti itu. Karena data ini berbintang merah, otomatis nanti Bapak dan Ibu harus menyesuaikan untuk unit kerja dan home base dari Bapak Ibu sekalian. Nah, namun tenang saja nih Bapak dan Ibu, karena data di si Akatet ini sudah mengambil langsung dari Neofeeder dan juga GoFeeder Cloud sebelumnya, tentunya nanti dari di sisi unit kerja dan juga home base ini sudah terisi seperti itu. Betul ya Bapak dan Ibu? Untuk data di unit kerja atau home base-nya apakah sudah terisi atau masih kosong? Saya Sudah. udah terisi Pak, cuman nggak tepat gitu. Itu gimana tuh, Pak? Oke, baik-baik. Nanti jika memang, kurang tepat bisa, Bapak bantu sesuaikan Pak, langsung Pak, seperti itu Pak. Namun nanti, patokannya ini, silahkan dilihat di Neofeeder ya Pak. Nanti khawatirnya memang ternyata dari segi, di lapangan dari Bapak ini sudah pindah unit, namun ternyata dari sisi Neofeeder-nya itu, masih belum turun nih Pak, terkait dengan SK-nya untuk home base-nya seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan yang ada di Neofeeder atau yang ada di Sister, seperti itu Pak. Oke, silakan mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada kendala di kepegawaian ini? Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam Bapak Suparno. Silakan Pak, bagaimana Pak? saya dosen LB. Mohon maaf, saya dari Universitas Bungata gitu ya. Oke, baik-baik Pak. Saya buka menu edit. Tadi isinya saya email Anda sudah diverifikasi. Kemudian Oke, suruh edit foto, data-data nggak ada. Atau karena saya dosen LB gitu ya. Hanya itu aja. Bagaimana oke. ini? Oke, baik sebentar Bapak. Ah, Oke. Oke Bapak, untuk, NIK atau NIP-nya mungkin bisa diinfokan via chat grup ya Pak, agar bisa dicek oleh tim kami, seperti itu Pak. ya, kemarin saya pakai NIP gitu ya. Kemarin nggak pakai Oke, IEDN, saya oke, pakai NIP. baik-baik. Saya chat nanti ya. Oke, baik, Oke, bisa langsung oke, di-chat di, chat grup yang ada di Zoom ini Pak, biar oke. nanti Terima langsung kasih. dicek seperti itu. Oke, Oke, terima sama-sama kasih. Pak Suparno. Ya, sama-sama. Jadi nanti rekan-rekan, semisal dari GoFeeder Cloud sebelumnya datanya itu sudah lengkap, harusnya ketika sudah migrasi ke si Akatlet ini datanya juga sesuai seperti itu. Namun memang jika dari Bapak Ibu sekalian ternyata ada datanya yang kurang atau yang salah atau tidak sesuai, nanti bisa langsung diinfokan saja di grup seperti itu. Biar nanti dilakukan pengecekan oleh tim kami. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, apakah ada kendala yang lain juga atau ada kendala yang sama? Izin Pak, di saya juga ada kesalahan, tapi cuma nomor handphone kayaknya yang salah Pak. Oke, baik, tidak apa-apa Ibu. Nanti bisa langsung disesuaikan ya Ibu, langsung diedit Oke, seperti kalau itu itu. disesuaikan bisa berarti ya Pak ya? Betul, Disesuaikan sendiri. Oke, betul, baik bisa Pak. langsung disesuaikan sendiri seperti itu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, jika terkait dengan kepegawaian ini sudah, kemudian kita masuk ke pembimbing di sini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat nih kuota pembimbing akademik dan juga kuota pembimbing tugas akhirnya berapa seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian jika sudah, bisa masuk ke menu lain-lain. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lengkapi terkait dengan pendidikan terakhir dari Bapak Ibu sekalian, kemudian universitas asal, bidang ilmu, dan juga file tanda tangan jika memang ada file tanda tangan yang ingin Ibu upload seperti itu.
Oke, jika data-data di sini sudah dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol simpan yang ada di kanan atas seperti itu, yang berwarna hijau. Ya, jika ya maka tinggal klik ya yakin. Maka nanti data-data yang sudah Ibu perbaharui akan tersimpan dan disesuaikan dengan data yang ada di si akad. Oke, sampai sini apakah ada kendala Bapak Ibu sekalian terkait dengan melengkapi data pegawai? Izin Pak, Silakan Ibu. perkenalkan Pak, saya Imtihan dari Prodi Ekonomi Islam. Nah, Ya, ini baik. terkait mengenai data kepegawaian ini, saya coba untuk menginputkan mengenai golongan dan pangkat, itu bisa, namun untuk pengisian jabatan fungsionalnya itu nggak bisa. Kira-kira itu gimana Pak? Oke, baik. Sebentar Ibu. Jabatan fungsional ini ketika disimpan apakah ada tidak tersimpan atau bagaimana Ibu untuk detailnya? Tersimpan Pak. Namun ketika dicek Un- apakah jabatannya masih tetap yang lama atau berubah yang sudah diganti Bu? Seperti itu. Masih kosong Pak, nggak ada isinya. Jadi pas di jabatan fungsional itu memang tidak ada, berbeda dengan tampilan yang Bapak tampilkan ini. Atau hanya Oke. di apa saya saja? Oke, baik. Jadi ketika di jabatan fungsional ini kosong ya, Bu? Tidak ada tertera Iya, tenaga pengajar seperti ini? Oke, enggak baik. ada. Baik Ibu, silakan dicat dilampirkan ya, Bu, untuk nama dan juga NIP atau NIDK-nya, Bu. Oke. Oke. Saya juga seperti itu, Pak. Oke, baik. Atas Iya, Ini saya nama juga kosong seperti semua, itu, Pak. Pak. oke, Kosong oke. semua. Oke, baik. Sebentar, Ibu. Silakan dilampirkan saja ya Bapak dan Ibu yang mengalami hal serupa di kolom chat nanti agar bisa dicek oleh rekan-rekan yang lain. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, Pak. Mas, Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama sepertinya Ibu. kalau yang untuk apa namanya itu em, apa yang tadi tanya Bu Imtihan jabatan Jabatan fungsional kayak semuanya sama deh Mas. Coba Kosong dicek semua di ya? ininya aja deh Mas. Iya, Oke, oke, semuanya kayaknya sama baik-baik. deh. Oke, Di sebentar. golongan pangkat itu bisa diklik tapi di jabatan fungsional itu kosong. Itu Oke, masalahnya. Saya oke, rasa oke. sama buat semuanya. Kalau semuanya ngirim chat nanti berarti ada sistem yang belum ini di pusatnya kali. Oke, baik Ibu. Nanti akan coba saya cek kembali terkait dengan kolom yang ada di jabatan fungsional. Terima kasih Ibu atas masukannya. Seperti itu. Oke, mungkin terkait dengan jabatan fungsional ini juga nanti akan saya cek lebih eee, dalam lagi terkait dengan kendalanya. Oke, mungkin bisa saya lanjut ke menu yang lainnya ya Bapak dan Ibu? Atau ada kendala yang lain selain jabatan fungsional? Menu berikutnya aja, Pak. Oke, baik. Siap. Oke. Selanjutnya adalah input RPS mata kuliah. Jadi di sini nanti, ketika awal pergantian kurikulum nanti dari rekan-rekan, dosen yang sudah ditunjuk atau sudah, dosen yang ditunjuk menjadi dosen pengampu atau pengembang RPS nanti bisa melakukan yang namanya proses, input RPS mata kuliah, seperti itu. Jadi nanti dosen yang bertugas sebagai pengembang RPS pada mata kuliah yang wajib menginputkan RPS setiap mata kuliah yang diampu. Oke, kemudian saya masuk lagi ke sisi dosen. Oke, sebentar Bapak dan Ibu. Oh ini. Nah, nanti dalam, melengkapi RPS atau rencana pembelajaran semester, Bapak dan Ibu bisa mengakses yang namanya menu perkuliahan di sini, kemudian masuk ke mata kuliah atau daftar mata kuliah dosen seperti itu. Saya ulangi, dalam melakukan pengelolaan RPS nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa masuk ke perkuliahan, menu perkuliahan, kemudian pilih yang mata kuliah, kemudian bisa diklik. Oke, sebentar.
Oke. Nanti akan tampil tampilan seperti ini, Ibu, terkait dengan, mata kuliah yang dapat Ibu sesuaikan untuk, RPS-nya, seperti itu. Nah, semisal dari Bapak Ibu ternyata ketika di, akses menu ini tidak ada mata kuliah yang tampil sama sekali, kemungkinan ada, yang pertama ada kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian ini tidak ditunjuk atau tidak menjabat sebagai, pengampu mata kuliah tersebut atau pengembang RPS seperti itu. Atau yang kedua mungkin dari Bapak Indra dan, rekan-rekan admin akademik yang lain masih belum selesai untuk menginputkan data mata kuliah di kurikulum yang akan disesuaikan RPS-nya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, apakah Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk ke menu mata kuliah ini Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik. Masuk bisa Pak, tapi tidak muncul nama mata kuliahnya. Oke, baik Ibu. Nanti mungkin bisa disesuaikan dari admin akademik terkait dengan siapa saja yang memiliki hak akses dalam pengelolaan RPS. Karena memang untuk RPS ini tidak semua dosen dapat melakukan edit RPS ya Bapak dan Ibu, hanya dosen-dosen tertentu yang sudah memiliki tanggung jawab sebagai pengampu atau pengembang RPS-nya. Nah, kemudian jika sudah masuk ke halaman ini, Bapak dan Ibu bisa pilih aksi di sini, ada menu detail yang memiliki logo gambar mata di sini. Bisa diklik, maka nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman, data mata kuliah. Oke, apakah sudah berpindah ke sini semua Bapak dan Ibu? Oke, jika sudah nanti tinggal Ibu sesuaikan nih Bapak dan Ibu, apakah dari data yang ada atau ditampilkan di sini ada yang tidak sesuai atau sudah sesuai. Jika memang ada data yang tidak sesuai, nanti Bapak dan Ibu bisa klik edit di sini. Nah, di sini sudah ada nih Bapak dan Ibu, eee, tahun kurikulum, kode mata kuliah, nama mata kuliah, jenis mata kuliah, dan lain sebagainya. Nah, untuk data di sini ini yang nanti akan melengkapkan adalah dari admin akademik, seperti itu, atau dari Ibu Amel. Nah, selanjutnya jika sudah, nanti Bapak dan Ibu bisa lanjut ke yang namanya detail RPS. Nah, di detail RPS ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa yang namanya melakukan ubah RPS. Oke, saya rasa di, menu ini juga tampilannya hampir sama dengan tampilan yang ada di GoFeeder Cloud, sehingga mungkin Bapak dan Ibu tidak sudah familiar dengan tampilan ini. Nah, tinggal di sini disesuaikan nih Bapak dan Ibu, tanggal penyusunannya kapan, kemudian deskripsi mata kuliah dalam bahasa Indonesianya seperti apa, seperti itu. Kemudian deskripsi mata kuliah dalam bahasa Inggris jika diperlukan. Namun jika tidak diperlukan bisa dilewati saja. Kemudian tujuan mata kuliah di sini apa, kemudian materi pembelajarannya di sini apa, kemudian pustaka utama, pustaka pendukung, media perangkat lunak, media perangkat keras, dan juga dokumen RPS. Jika memang ada dokumen RPS yang tersedia bisa Bapak Ibu, upload di sini, seperti itu. Jika sudah, nanti tinggal Bapak Ibu lakukan simpan datanya. Oh, sebentar. Semisal saya isi saat ini, tanggal penyesuaiannya tanggal 26. Oh, 29. Deskripsi mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Oke, sudah. Oke, jika sudah didatakan untuk detail RPS-nya di sini, lanjut ke rencana pembelajaran nih Bapak dan Ibu. Jadi nanti di sini tinggal dimasukkan saja untuk rencana pembelajaran tiap, pertemuannya. Bisa diklik tambah, kemudian tinggal dimasukkan saja pertemuan yang pertama semisal. Nanti di sini MK-nya apa, seperti itu. Capaiannya yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini seperti apa, kemudian indikator penilaiannya seperti apa, kemudian bentuk dan kriteria penilaian, metode pembelajaran, luring, daring, dan lain sebagainya. Nanti silakan dilengkapi. Nah, untuk data-data yang berbintang merah di sini, itu, diwajibkan untuk diisikan, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan juga untuk data-data lain, jika memang belum ada, bisa dikosongi terlebih dahulu. Jika sudah, nanti Bapak dan Ibu bisa klik simpan di sini. Kemudian lanjut ke rencana evaluasi di sini Bapak dan Ibu.
Nanti tinggal disesuaikan nih Ibu terkait dengan rencana evaluasi untuk komponen, kemudian bobotnya, deskripsi dan lain sebagainya. Karena nanti data yang di sini bisa menjadi data penyerta dalam IKU Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi RPS yang didatakan di menu ini nanti juga akan tersinkron otomatis dengan pertemuan di tiap minggunya. Jadi nanti untuk rencana pertemuan itu akan terisikan jika RPS di sini sudah diisikan seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, terkait dengan menu pengisian RPS di sini apakah ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu atau masih ada yang kurang jelas? Silakan disampaikan. Oke, baik. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Oke, setelah Maaf input Pak, oke, silakan Bapak. ya tadi kan masuk ke menu perkuliahan tuh Pak. Betul, betul Jadi Bapak. langsung pilih fitur mata kuliah, tapi di tampilan saya nggak ada mata kuliah yang terdata gitu kan. Oke. Jadi saya belum bisa coba yang tadi input RPS gitu. Oke, baik. Oke, baik Bapak Dirta, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin seperti yang saya jelaskan di awal ya Bapak dan Ibu, ada dua kemungkinan kenapa mata kuliahnya tidak muncul di mata kuliah yang ada di edit RPS ini. Yang pertama, karena mungkin Bapak dan Ibu tidak terdata sebagai dosen pengampu atau dosen pengembang RPS, seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga mata kuliah ini masih belum muncul. Dan yang kedua, kemungkinan dari admin akademik masih belum mendatakan mata kuliah untuk mendatangkan mata kuliah ini di akun masing-masing Bapak Ibu dosen seperti itu. Sehingga jika memang dari rekan-rekan belum ada menu ini, bisa langsung disimak saja penjelasan dari saya seperti itu. Nanti ketika memang dari Bapak dan Ibu sekalian diberikan tanggung jawab sebagai dosen pengembang RPS, setidaknya sudah tahu nih Bapak dan Ibu terkait dengan alurnya seperti apa. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, bisa saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu ke penjelasan yang lainnya. Oke, setelah input data RPS mata kuliah di sini, kita lanjut lagi yang namanya validasi KRS. Nah, menu validasi KRS ini biasanya dilakukan ketika proses awal semester baru atau ketika mahasiswa ini melakukan yang namanya pengambilan SKS atau KRS. Di sini nanti rekan-rekan yang menjabat sebagai atau sudah didatakan sebagai dosen pembimbing akademik nantinya wajib melakukan yang namanya validasi KRS dari masing-masing mahasiswa yang mengajukan KRS-nya seperti itu. Nah, untuk validasi KRS ini bisa Bapak akses di menu Bapak dan Ibu akses di menu bimbingan, kemudian pilih yang namanya, eee, pembimbing akademik. Saya ulang lagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang lainnya bisa masuk ke menu bimbingan di sini, pilih yang pembimbing akademik. Oke, nanti di sini ketika ada mahasiswa yang mengajukan, KRS nanti akan muncul nih Bapak dan Ibu. Oke, sebentar coba saya pilih dulu contohnya. Pembimbing, oke. Oke, baik Bapak dan Ibu, karena memang di sini, saya masih belum mendatakan terkait dengan mahasiswa yang akan mengambil KRS, jadi nanti memang masih belum ditampilkan nih Bapak dan Ibu terkait dengan, siapa mahasiswa yang akan divalidasi KRS-nya, seperti itu. Namun mungkin sebagai contoh saja, semisal nanti ada salah satu mahasiswa yang datanya muncul di sini, berarti mahasiswa tersebut didatakan sebagai mahasiswa bimbingan dari Bapak Ibu dosen sekalian. Nah, di sini sudah ada info lengkap nih terkait dengan nama, kemudian program studi, angkatan, kemudian status semester, semester SKS dan lain sebagainya. Nah, nanti jika Bapak dan Ibu akan tampil seperti itu, di aksi di sini akan muncul namanya tombol detail. Nah, nanti bisa Bapak Ibu klik saja nih tombol detailnya seperti apa. Nah, nanti akan dimunculkan seluruh KRS dari mahasiswa.
jika memang KRS yang diambil ini sudah sesuai di masing-masing SKS-nya, Bapak dan Ibu nanti bisa pilih mahasiswanya di sini dan masuk ke aksi di sini, yaitu setujui KRS seperti itu. Namun jika memang Bapak Ibu nanti tidak sesuai, nanti bisa Bapak Ibu batalkan KRS di sini. Oke, terkait dengan pengisian KRS secara detail nanti akan saya jelaskan lagi sekalian contohnya ketika akan masuk ke masa perkuliahan baru di periode depan seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa ada refreshment lagi dan tidak lupa terkait dengan alur, terkait dengan bimbingan akademiknya seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, terkait dengan validasi KRS di sini apakah ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Silakan. Belum ada, Pak. Lanjut Oke, aja dulu, Pak. baik. Oke, baik Bapak. Nanti untuk menu ini akan saya jelaskan. Kalau tidak salah nanti pertemuannya itu di pertengahan Februari, kalau tidak di awal Februari, Bapak, seperti itu. Terkait dengan proses KRS mahasiswa dan juga proses terkait validasi KRS-nya. Oke, selanjutnya adalah proses perkuliahan dari sisi mahasiswa seperti itu, dari sisi dosen seperti itu. Nah, mungkin sekedar info saja ya Bapak dan Ibu, terkait dengan perkuliahan ini sebenarnya nanti sudah didatakan atau dibuatkan terkait dengan pertemuan dan juga terkait dengan jadwal perkuliahan itu oleh admin akademik atau dari adminnya seperti itu. Nanti di sini Bapak bisa lanjut terkait dengan pengelolaan jadwal saja Bapak dan Ibu. Nah, caranya bagaimana? Nanti Bapak tinggal masuk ke menu Bapak dan Ibu masuk ke menu perkuliahan, pilih yang namanya kelas kuliah di sini. Oke. Sebentar. Oke, saya ulangi. Nanti terkait dengan pengelolaan perkuliahan, Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu perkuliahan di sini, kemudian pilih yang kelas kuliah seperti itu Bapak dan Ibu. Maka di sini nanti akan ditampilkan terkait dengan mata kuliah dan kelas kuliah yang Bapak Ibu akan laksanakan untuk proses belajar mengajarnya selama periode akademik yang dipilih. Misal di sini saya memilih semester ganjil 2022-2023 seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa klik aksi detail di sini. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat di jadwal perkuliahan. Nah, nanti Bapak dan Ibu di sini akan ditampilkan seluruh jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang sudah dipetakan oleh admin akademik. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, semisal nih Bapak dan Ibu ada data di sini yang Bapak dan Ibu itu ternyata harinya kemudian jamnya ini sudah didatakan tapi di hari dan jam tersebut Bapak dan Ibu itu tidak bisa menghadiri atau ingin memindahkan jadwal tersebut, nanti Bapak Ibu tinggal pilih detail di sini. Semisal di hari Senin tanggal 26 Desember ini eee dosen ini tidak bisa melakukan proses belajar mengajar. Nanti tinggal Bapak Ibu klik detail di sini, kemudian bisa diklik edit, seperti itu. Nah, tinggal nanti disesuaikan saja Bapak dan Ibu terkait dengan jadwal penggantinya. Semisal di tanggal 9 ini tidak bisa, maka nanti akan diajarkan di tanggal 10 atau di hari esoknya, seperti itu. Kemudian waktunya, semisal di jam 2 ini Bapak dan Ibu berhalangan hadir, maka nanti diundur di jam 4 sore, nanti tinggal disesuaikan saja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jika ternyata di hari yang sama, ternyata eee Bapak dan Ibu juga tidak bisa melakukan pengajaran, nanti bisa yang namanya diganti dosen sesuai dengan dosen penggantinya, seperti itu. Jika sudah, nanti Bapak dan Ibu tinggal simpan di sini datanya. Oke, saya kembali ke daftar dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa yang namanya semisal di sini nih Bapak dan Ibu ternyata pertemuan ini masih belum digeneratkan oleh admin akademik. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa menambahkan pertemuan baru di sini Bapak dan Ibu. Klik tambah, kemudian tinggal dilengkapi saja untuk sesinya dan juga dosen pengajarnya dan lain sebagainya seperti itu. Oke.
Jika sudah, maka nanti Bapak dan Ibu bisa tinggal klik simpan di sini untuk jadwal perkuliahan yang baru. Oke, terkait dengan jadwal perkuliahan ini, apakah ada yang ditambahkan atau ditanyakan Bapak dan Ibu? Silakan. Pas, Pak. Ya, silakan Bapak. Udah pas. Oke, sudah. Oke, baik. Nah, sebenarnya nih Bapak dan Ibu, ketika kita masuk ke menu beranda di depan tadi. Oke, sebentar. Nah, biasanya jika memang di sini Bapak dan Ibu masuk ke menu beranda, di sini ini sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu terkait dengan keterangan eee di data dashboard, baik itu terkait dengan jadwal mengajar, entah itu di hari ini atau jadwal mengajar yang akan Bapak dan Ibu ajarkan nanti akan tampil di menu, jadwal mengajar hari ini di sini. Kemudian semisal Bapak dan Ibu masih ada tanggungan seperti belum melakukan presensi mahasiswa, realisasi perkuliahan, dan juga pengisian nilai, maupun validasi KRS juga akan muncul di sini, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Sebentar. Saya akan contohkan dulu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, nantinya semisal Bapak dan Ibu ini melakukan, pembelajaran, di jadwal semester di sini akan muncul terkait dengan, realisasi pembelajaran seperti itu, atau realisasi kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu, lakukan di hari ini. Sebentar, saya akan contohkan dulu agar muncul untuk datanya. Oke, file edit. Oke, baik seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi semisal nanti Bapak dan Ibu hari ini akan melakukan yang namanya, proses perkuliahan. Maka di menu dashboard, di jadwal mengajar hari ini, di sini akan, muncul terkait dengan jadwal perkuliahan yang akan Bapak dan Ibu lakukan pada hari ini. Maka nanti, ketika akan melakukan perkuliahan, Bapak dan Ibu bisa klik yang namanya mulai sesi. Oke, maka di sini sesinya akan berubah menjadi berlangsung seperti itu Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan mulai sesi di sini, Bapak dan Ibu dapat melakukan yang namanya presensi kepada mahasiswa. Dengan diklik lakukan presensi ini, kemudian akan diarahkan ke halaman presensi atau daftar presensi mahasiswa di pertemuan tersebut. Nah, di sini semisal saya ada 4 mahasiswa, oh mohon maaf, ada 21 mahasiswa seperti itu. Maka nanti semisal Bapak Ibu ingin langsung mendatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah hadir secara keseluruhan, Bapak Ibu tinggal klik tandai hadir semua di sini. Nah, maka otomatis di sini, mahasiswa tersebut akan didatakan menjadi hadir semua, seperti itu, Bapak dan Ibu.
Oke, Bapak dan Ibu. Kemudian, jika semisal nih mahasiswa-mahasiswa tersebut sudah ditandai hadir semua, namun ternyata ada mahasiswa satu yang alpa seperti itu. Tinggal nanti Bapak Ibu datakan saja di sini, bahwa mahasiswa atas nama Lila ini statusnya alfa seperti itu. Jika nanti juga mahasiswa lain yang ada yang sakit, bisa langsung diarahkan ke, settingan yang sakit seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa, dimudahkan dalam proses absensinya di sini, seperti itu Bapak dan Ibu. Absensi tersebut adalah absensi dengan cara manual dari sisi admin, akademik atau mohon maaf dari sisi dosen dengan cara langsung mendatakan absen secara, manual, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Namun nih Bapak dan Ibu, selain, presensi dengan cara manual seperti itu, ada juga yang namanya di sini presensi menggunakan barcode, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, gimana caranya? Nanti Bapak dan Ibu klik presensi melalui barcode di sini. Nah, di sini akan dimunculkan terkait dengan barcode yang bisa di-scan oleh, mahasiswa menggunakan AddLink seperti itu atau, scan yang dari sisi HP atau, perangkat smartphone mahasiswanya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, mudahnya di sini ketika Bapak dan Ibu nanti, melakukan, barcode presensi mahasiswa di sini, nanti mahasiswa tidak akan bisa melakukan yang namanya titip absen. Karena apa Bapak dan Ibu? Jika Bapak dan Ibu, lihat untuk kode barcode di sini per 5 detik akan berubah nih Bapak dan Ibu. Jadi harapannya seperti apa? Ketika ada mahasiswa yang melakukan yang namanya screenshot seperti itu dan juga di-share ke temannya yang tidak masuk, nanti dalam 5 detik, untuk barcode tersebut sudah berubah atau tidak bisa digunakan kembali. Hal itu meminimalisir yang namanya titip absen seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, untuk melakukan barcode presensi di sini, nanti Bapak dan Ibu bisa, menge-share, barcode ini melalui proyektor yang ada di kelas atau nanti mahasiswa bisa membuka di perangkat laptopnya masing-masing dan juga nanti mahasiswa dapat, melakukan scan barcode presensi ini menggunakan smartphone-nya masing-masing. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, terkait dengan, presensi di sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu. Saya rasa hampir sama dengan yang ada di GoFeeder Cloud seperti itu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini terkait mengenai jadwal perkuliahan dan presensi kelas ini. Oke, Nah, baik. setelah saya coba-coba juga, di sini antara jadwal perkuliahan dan presensi, di mana kita kan udah selesai nih perkuliahannya. Oke, betul Ibu. Jadi sewaktu perkuliahannya itu kan ada kalender merah sehingga perkuliahan dilaksanakan pada hari yang berikutnya. Iya, Nah, betul betul namun betul. setelah saya cek di bagian jadwal perkuliahan dan presensi kelas, di sini yang terdetek itu adalah perkuliahan dengan status selesai. Nah, sementara perkuliahan dengan statusnya terjadwal itu tidak ada terdetek. Nah, kira-kira itu gimana itu solusinya, Pak? Oke, baik. Oke Ibu, untuk mata kuliah tersebut sudah selesai, dilakukan ya Bu? Iya, udah. 16, oke baik. Jadi Ibu mungkin di sini sekalian saya jelaskan. Bentar, kita kembali ke kelas kuliah lagi. Oke, Bapak dan Ibu, jika dicek di menu status kuliah di sini, itu ada beberapa, pilihan ya Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama terjadwal, yang kedua dimulai, yang ketiga selesai, dan yang keempat adalah diganti. Jadi, ketika Bapak dan Ibu nanti melakukan atau dari admin akademik itu sudah menggenerasikan pertemuan nih Bapak dan Ibu, atau dari Ibu menambahkan langsung pertemuan dari sisi dosen di jadwal mengajar ini. Nah, status yang pertama adalah terjadwal. Maksudnya terjadwal di sini untuk proses perkuliahan tersebut masih belum dilaksanakan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, maka nanti statusnya akan berubah dimulai ketika Bapak dan Ibu seperti yang saya contohkan tadi, di sini di beranda ini
Nah, di sini kan muncul. Nanti di sini kan diklik dimulai ya Bapak dan Ibu. Nanti ketika diklik dimulai, maka otomatis di sini akan berubah menjadi dimulai juga. Artinya apa? Ketika statusnya ini dirubah menjadi dimulai, maka dari rekan-rekan sekalian dapat melakukan yang namanya presensi dari masing-masing mahasiswa, seperti itu, Ibu. Kemudian, jika jadwal mengajar di sini diklik akhiri sesi atau selesai, maka di sini juga statusnya akan berubah menjadi selesai. Yang mana ketika selesai nanti akan saya contohkan setelah ini Bapak dan Ibu, akan ada kolom yang harus diisikan terkait dengan kolom realisasi materi, seperti itu. Nah, nantinya juga ada yang namanya rencana materi. Namun ketika Bapak dan Ibu sudah mengisikan RPS atau kampus ini sudah mendatakan RPS di mata kuliah tersebut, otomatis nanti rencana materi ini akan mengambil secara langsung dari RPS-nya, seperti itu. Tinggal Bapak dan Ibu yang namanya melengkapi realisasi materi, apakah sudah sesuai dengan rencananya atau belum. Oke, dari situ ya Bapak dan Ibu. Kemudian jika sudah selesai, maka di sini ada juga yang namanya status diganti. Yang mana semisal nanti jadwal tersebut diganti dari jadwal yang seharusnya dijadwalkan. Nah, pertanyaan dari Ibu tadi, di sini statusnya itu sudah selesai ya Ibu, seperti itu. Iya, udah. Kenapa sudah selesai nih Ibu? Karena memang sesi yang Ibu datakan di sisi si akad light itu sudah selesai dilaksanakan secara keseluruhan. Tinggal yang namanya isi nilai, betul seperti itu ya Iya, Ibu Pak. Imtihan? Iya, Pak. Betul. Jadi memang Hmm. karena data di sini mengambil dari data GoFeeder Cloud sebelumnya, maka otomatis dari si Akatlet akan menyesuaikan. Karena perkuliahannya sudah selesai, maka di sini statusnya juga otomatis berubah menjadi selesai. Seperti itu Ibu Imtihan. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, Misi, Pak. silakan silakan Permisi, Bapak. Pak. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan lagi Bapak. Tadi saya nerima telepon, mohon maaf. Oke, tidak Masalah apa-apa. barcode tadi masuk gimana? Mohon diulangi, mohon maaf. Oke, baik-baik Pak, sebentar. Oke, coba saya edit dulu di sini. Bentar. Jadi, nanti di halaman dashboard nih Pak, ketika ada jadwal yang memang sudah dimulai untuk perkuliahan hari ini, atau di sini statusnya sudah berubah menjadi berlangsung, di sini di samping tombol akhiri sesi ini ada tombol yang namanya lakukan presensi. Oke. Jadi nanti tinggal Bapak klik saja untuk lakukan presensi ini. Maka nanti rekan-rekan dari Bapak Ibu dosen akan diarahkan ke menu presensi mahasiswa yang hadir pada hari kelas tersebut, seperti itu. Nah, di sini untuk presensi itu ada 2 cara, Pak. Yang pertama, melakukan presensi secara manual. Nah, seperti itu. Di sini, di sisi kanan ini. Nah, agar Bapak dan Ibu tidak capek untuk mengeklik satu-satu untuk pertemuan untuk yang hadir, nanti langsung ditandai hadir semua saja, Pak, seperti itu. Setelah ditandai hadir semua, tinggal nanti disesuaikan. Semisal ada mahasiswa yang alpha, semisal dari DR Kena ini alpha, langsung didatakan alpha, seperti itu. Kemudian semisal ada yang sakit, tinggal didatakan sakit dan lain sebagainya. Namun nanti tetap default-nya adalah hadir. Jika sudah didatakan di sini, nanti Bapak otomatis nanti akan tersimpan untuk presensinya ini. Itu untuk cara yang pertama dengan cara presensi manual. Untuk cara yang kedua yaitu dari presensi melalui barcode. Ya, dengan cara nanti Bapak di sini klik yang namanya presensi melalui barcode. Nah, nanti akan ditampilkan nih Pak untuk barcode yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan proses presensi seperti itu. Nah, untuk barcode ini silahkan bebas dari rekan-rekan. Bisa rekan-rekan dosen langsung tampilkan melalui proyektor di kelas, yang mana nanti bisa di-scan dari teman-teman mahasiswa menggunakan aplikasi Adlink, atau yang kedua nanti teman-teman mahasiswa bisa membuka di akun si akadnya masing-masing di laptop, seperti itu. Dan nanti teman-teman bisa melakukan scan barcode presensi ini menggunakan aplikasi Adlink. Seperti itu, Bapak. Namun tenang saja Pak, untuk barcode ini tidak akan bisa digunakan untuk mahasiswa melakukan yang namanya titip absen. Karena apa? Barcode ini akan berubah setiap 5 detik. Sehingga ketika ada teman-teman mahasiswa yang melakukan screenshot dan dikirimkan langsung ke mahasiswa yang ada di rumah seperti itu, ketika di-scan maka untuk barcode-nya sudah tidak berlaku. Karena barcode ini akan selalu berubah setiap 5 detik. Seperti itu Bapak.
Oke, bagaimana Bapak Suparno? Apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Oke, terima kasih. Karena saya dosen LB, saya lihat mungkin banyak permasalahan tadi, terutama dari profil, kemudian mata kuliah yang belum ada. Nanti saya menghubungi siapa ya, Pak? Oke, Ke, baik. nanti tolong Dian. Pasti ada banyak masalah itu. Oke, Karena, baik. oke. Nanti bisa diinfokan saja ya Pak ke Pak Indra atau sudah dicatat dari kami Pak untuk akun dari Pak Suparno seperti itu. Oke, Nanti akan kami lakukan pengecekan kembali apakah memang hanya Pak Suparno atau mungkin dosen LB secara keseluruhan. Seperti itu oke, Bapak. terima kasih. Mungkin Oke. itu aja. Ya, siap. Ya. Oke, sama-sama Pak. Oke, silakan rekan-rekan yang lain apakah ada yang ditanyakan terkait dengan isi presensi? Oke, baik. Jika belum ada, saya lanjutkan lagi ke halaman dashboard. Setelah presensi ini sudah berhasil dilengkapi atau diisi, maka nanti rekan-rekan bisa kembali lagi ke dashboard. Maka nanti semisal kelas yang sedang berjalan saat ini sudah selesai dilaksanakan, Bapak dan Ibu dosen bisa klik yang namanya akhiri sesi. Nah, ketika melakukan akhiri sesi, maka nanti Bapak dan Ibu harus mengisikan yang namanya rencana materi dan juga realisasi absen. Kenapa di sini rencana materi harus diisikan juga? Berarti di sisi RPS, ketika pengisian RPS itu tidak dilengkapi nih terkait dengan rencana materi yang ada di sini. Maka nanti ketika RPS itu sudah diisi dengan lengkap, harusnya rencana materi ini akan terisi otomatis. Jadi tidak usah Bapak dan Ibu dosen melakukan yang namanya pengisian rencana materi. Di sini semisal saya isikan rencana materinya UAS seperti itu. Kemudian realisasi materinya juga UAS. Maka ketika Bapak dan Ibu simpan realisasi di sini, sudah ada informasi bahwa realisasi sudah berhasil disimpan. Oke. Maka di sini statusnya sudah berakhir seperti itu Bapak dan Ibu. Dan presensinya silakan bisa Bapak Ibu perbaharui atau mungkin tidak diperbaharui atau menggunakan presensi yang sudah dilakukan ketika proses kuliah sedang berlangsung seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, di sisi kanan juga ada yang namanya opsi lainnya, di mana opsi lainnya di sini ada yang namanya menu daftar sesi, detail kelas, dan juga upload materi. Semisal Bapak Ibu dari rekan-rekan dosen ingin melakukan upload materi di sisi si akad lainnya, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, silakan. Terkait dengan pengisian materi, apakah ada, mohon maaf, silakan terkait dengan proses perkuliahan yang berjalan dan juga proses presensi, apakah ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Berarti sudah cukup paham ya Ibu terkait dengan alurnya seperti apa, Bapak dan Ibu? Jika sudah, bisa saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Oke, di sini sudah, presensi juga sudah, berita acara perkuliahan juga sudah, yang realisasi perkuliahan tadi. Kita lanjut ke isi nilai atau proses yang memang saat ini akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk melakukan isi nilai ini bagaimana? Nanti untuk melakukan isi nilai, Bapak dan Ibu bisa masuk kembali ke menu perkuliahan, kemudian ke kelas kuliah di sini. Saya ulangi, Bapak Ibu bisa masuk kembali ke menu perkuliahan, kemudian pilih yang kelas kuliah. Oke, kemudian Bapak dan Ibu tinggal pilih nih mata kuliah yang akan diisikan nilainya. Semisal di sini ada dasar-dasar ilmu sosial. Bisa diklik detail. Oke. Jika sudah, kemudian pilih di sini yang nilai perkuliahan. Oke. Baik, dari Bapak dan Ibu apakah sudah bisa masuk ke nilai perkuliahan Bapak dan Ibu? Silahkan. Apakah ada kendala ketika login ke ke menu nilai perkuliahan? Oke, sudah berhasil login semua ya Bapak dan Ibu ke nilai perkuliahan? Atau masuk? Oke, jika sudah,
untuk melakukan pengisian nilai perkuliahan, yang pertama nanti dari sisi admin akademik itu pastikan untuk isi nilai ini sudah dibuka dari sisi admin akademik. Kemudian yang kedua juga sudah didatakan agar proses ini agar periode yang berjalan itu sudah sesuai dengan periode isi nilainya seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa klik edit di sini. Nah, jika sudah diklik edit, nanti Bapak dan Ibu di sini ada yang namanya kolom pengisian nilai. Di sini tampilannya juga hampir mirip dengan tampilan yang ada di GoFeeder Cloud, sehingga Bapak dan Ibu rekan-rekan dosen cukup familiar dengan tampilan ini. Kemudian di sini ada panduan nilai, semisal Bapak dan Ibu tidak mengerti terkait dengan tata cara pengisian nilainya. Di sini sudah ada pengarahannya nih Bapak dan Ibu. Oke, maka di sini nanti tinggal Bapak Ibu isikan nilai dari masing-masing mahasiswanya. Seperti itu. Semisal di sini ada praktisi 10%, tugas kuliah dan juga praktikum 25%, ujian tengah semester 25% dan juga ujian akhir semester di 85%. Nanti tinggal disesuaikan dari Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, nanti di sini juga ada grade, yaitu grade A, di mana di sini dinyatakan lulus. Grade ini didapat dari mana? Grade ini sudah ditambahkan oleh admin akademik di bagian skala nilai. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal langsung mengisikan saja, tidak perlu menghiraukan untuk poin yang ada di grade dan juga keterangan lulus. Oke. Nah, selain menggunakan atau mengisikan secara langsung di sisi kolom di sini, nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan pengisian nilai menggunakan template Excel. Dengan cara nanti Bapak Ibu klik tombol aksi di sini, kemudian pilih yang upload Excel. Nah, nanti tinggal di-download saja nih Bapak dan Ibu terkait dengan template Excel-nya. Klik download. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengisikan nilai dari mahasiswanya via menggunakan file Excel-nya yang sudah di-download tadi. Nah, kerennya di sini apa nih Bapak dan Ibu? Jadi, semisal Bapak dan Ibu sudah menginputkan nih, semisal di sisi sebentar. Nah, di sini tadi Bapak Ibu sudah menginputkan 4 mahasiswa nilainya. Ternyata Bapak dan Ibu capek ingin mengisikan di Excel-nya seperti itu. Nanti otomatis ketika di-download, nilai yang sudah diisikan di sini juga akan tertarik ke Excel-nya nih Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu tinggal melengkapi nilai-nilai yang belum diisikan di mahasiswa yang lainnya, seperti itu. Nah, jika nilai di sini sudah diisikan secara lengkap, maka nanti dari Bapak Ibu sekalian tinggal melakukan upload Excel dengan cara nanti klik tombol aksi lagi di sini. Kemudian pilih yang namanya upload Excel dan juga tinggal di-upload nih Bapak dan Ibu file Excel yang akan file Excel dari nilai-nilai mahasiswanya. Nah, semisal di sini filenya tadi saya masukkan lagi, kemudian tinggal diklik upload Excel saja. Oke, jika sudah berhasil, maka nanti nilainya juga akan masuk ke kolom dari mahasiswanya di sini. Saya rasa untuk menu ini juga hampir sama nih Bapak dan Ibu, hampir sama dengan menu yang ada di GoFeeder Cloud seperti itu. Nah, di sini untuk beberapa unsur penilaian seperti hadir, partisipasi, tugas praktikum, ujian tengah semester dan lain sebagainya ini mengambil dari data unsur penilaian dan juga bobot penilaian yang sudah ditambahkan oleh admin akademik. Nah, namun bagaimana nih Bapak dan Ibu, semisal Bapak dan Ibu ingin punya kriteria penilaian sendiri yang tidak sama dengan patokan yang ada di admin akademik atau di perguruan tinggi. Semisal, ternyata tugas praktikum ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu tugas praktikum makalah dan juga tugas praktikum langsung seperti itu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung namanya ada yang ubah komposisi nilai. Di sini di menu aksi, pilih yang komposisi nilai di sini. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal mendatakan saja nih Bapak dan Ibu untuk komposisi nilainya. Namun dengan syarat untuk akses
perubahan komposisi nilai ini sudah dibuka atau sudah di-set dosen dapat melakukan perubahan komposisi nilai oleh, admin akademik, seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi harapan saya karena memang, saat ini untuk komposisi nilainya hampir sama semua dan dari rekan-rekan dosen ini mengejar terkait dengan proses, input nilai, maka nanti dari Bapak Ibu dosen di sini bisa langsung saja, melakukan input nilai di mahasiswanya di sini Bapak dan Ibu, seperti itu. Oke, terkait dengan penginputan nilai apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu dosen? Silakan. Silakan Bapak Ibu dosen, terkait dengan proses input nilainya. Mohon maaf sedikit Pak. Halo. Ya, silakan Bapak Suwarno. Biasanya input nilai kami kalau di Universitas Bung Hatta ada finalisasi. Ini apakah perlu ada finalisasi? Oke. Atau Biasanya finalisasi ini ketika input nilai di GoFeeder atau bagaimana Bapak? biasanya kami memasukkan, kemudian ada finalisasi. Nah, kali ini nggak perlu ya, nggak dimasukkan aja sudah selesai ya. Oke, baik Nggak perlu simpan atau apa ya. Oke, baik sebentar Bapak. Oke, Bapak, baik. Jadi memang dari sisi akatlet ini juga ada, Pak, yang namanya finalisasi nilai. Hanya saja di sini itu namanya bukan finalisasi nilai, tapi namanya kunci nilai. Jika Bapak klik tombol aksi di pojok kanan atas, itu di sini ada yang namanya kunci nilai. Jadi kunci nilai itu nanti dari rekan-rekan UNU Sumbar itu sudah tidak bisa melakukan edit nilai lagi jika sudah dilakukan yang namanya kunci nilai. Nah, jadi nanti, mungkin kalau bahasa dari Pak Suparno ini tadi finalisasi, di sini namanya itu kunci nilai, seperti itu, Pak. Jika Dosen nilainya oke, baik. dosen bersangkutan yang finalisasi, saya sendiri atau admin yang Betul, kunci nilai? jadi yang melakukan kunci nilai ini langsung bisa dilakukan dari dosen yang bersangkutan, seperti itu, Pak. Oke. Oke. Berarti setelah ngisi selesai baru kunci nilai ya, itu aja ya. Betul, Oke. betul. Kalau Nah, nggak masuk sistem nanti kan. Oke, makasih. betul. Jadi sebenarnya seperti ini, Pak. Jadi di Akatlet itu ada yang namanya 2 sistem untuk menampilkan nilai di sisi mahasiswa. Yang pertama ada yang namanya umumkan nilai dan yang kedua ada yang namanya kunci nilai. Nah, bedanya apa? Ketika Bapak dan Ibu klik umumkan nilai di sini, di menu aksi kemudian umumkan nilai, maka nilai yang sudah Bapak Ibu inputkan di sini itu bisa dilihat dari sisi mahasiswa. Namun di sini hanya sebatas mahasiswa bisa melihatnya. Semisal nanti ternyata setelah diumumkan nilai itu ada perubahan, Bapak dan Ibu masih bisa melakukan yang namanya perubahan nilai di sini, seperti itu. Tujuan adanya, umumkan nilai di sini adalah agar adanya transparansi nilai dari dosen dan juga mahasiswa, seperti itu. Namun jika memang nanti, umumkan nilai itu tidak digunakan, bagaimana Mas? Oh ya tidak apa-apa, seperti itu Bapak dan Ibu, nanti tinggal disembunyikan saja nilainya, seperti itu. Dan yang kedua, tadi ada yang namanya kunci nilai, yang mana ketika datanya itu sudah fix, sudah tidak ada perubahan, nanti Bapak dan Ibu sekalian itu bisa melakukan yang namanya kunci nilai, sehingga nilai tersebut bisa muncul di sisi, KHS mahasiswa. Namun ketika data di sini sudah dikunci nilainya, maka Bapak dan Ibu sudah tidak bisa yang namanya melakukan perubahan nilai kembali. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, silakan jika ada pertanyaan lain terkait dengan isi nilai di sini. Silakan Bapak Suparno jika ada pertanyaan lain. Oke, mohon maaf nih. Kalau misalnya contoh, Iya, Bapak. ternyata masih ada yang kelewatan karena bayar SPP gitu ya, ternyata udah dikunci nilai, kemana lapornya gitu ya, misalnya gitu ya. Ada yang kelewatan absen atau apa, sementara rajin, kemudian SPP-nya yang nunggak gitu ya, kemudian Betul. udah dibayar, sudah dikunci nilai, lapor ke Pustikomnya, kemana itu harus lapor gitu kan, Oke. kadang-kadang begitu banyak masalah gitu kan. Oke, baik Bapak. Ini kendalanya terkait dengan, dari mahasiswanya ya Pak, ada yang memang
nanti sudah lengkap, namun ada juga yang masih terkendala dengan hal-hal lain yang menyebabkan masih belum diinputkan nilainya seperti itu. Oke, baik sebentar, Pak. Suaranya Pak, nggak dengeran Pak. Oke, baik Bapak Suparno, mohon maaf ya Pak, tadi saya mute sebentar terkait dengan diskusi, pertanyaan dari Bapak Suparno. Jadi seperti ini Pak, terkait dengan buka kunci nilai itu memang ada ketentuan dari admin kita, dari Sevima, seperti itu Pak. Hanya saja nanti dari kita itu akan mengikuti aturan dari kampus. Apakah, proses pembukaan, kunci nilai tersebut bisa dilakukan atau tidak, seperti itu. Karena memang kan dari tiap-tiap kampus memiliki, memiliki aturannya masing-masing. Apakah nanti dari dosen ketika sudah melakukan kunci nilai itu masih bisa melakukan perubahan nilai, dengan cara dibuka kunci nilainya atau memang jika semisal nanti sudah melakukan kunci nilai, maka artinya sudah final, yang mana nanti dosen sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan, nilai seperti itu. Nanti dikembalikan lagi ke ketentuan kampus. Mungkin dari Ibu Amel atau Bapak Indra bisa jelaskan ya Bapak terkait dengan, proses input nilai ini apakah perbolehkan Bapak untuk kunci nilai dibuka kembali atau tidak? Seperti itu, Pak Indra atau Bu Amel. Oke. Nah, juga Pak, terkait dengan kampus-kampus yang lain yang ada di sini atau yang menggunakan Sevima, biasanya dalam proses pembukaan kunci nilai itu harus menyertakan yang namanya, surat keterangan seperti itu Pak, bahwasanya memang dari mahasiswa tersebut atau masih ada data yang tertinggal, sehingga dari kita, dari pihak Sevima baru bisa melakukan yang namanya buka kunci nilainya. Mungkin seperti itu ya, Pak Suparno? Jadi nanti menyesuaikan dengan aturan dari Unusumbar, dari kampus Unusumbarnya seperti apa. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak, Oke, baik. kadang-kadang dosen juga teledor, Betul betul, Pak. praktikum belum masuk, padahal mahasiswanya udah praktek nih, karena sibuk, kelupaan, komplain dia. Betul betul. Makasih Pak, itu aja. Oke, Makasih. Terima sama-sama. kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak Suparno. Jadi kalau saran dari saya ya, Pak, nanti jangan terburu-buru nih dari Bapak Ibu dosen untuk melakukan yang namanya kunci nilai. Jadi pastikan dulu memang, terkait dengan nilai yang diinputkan itu sudah sesuai, kemudian nilai yang diinputkan itu sudah tidak ada perubahan lagi, baru nanti bisa dilakukan yang namanya kunci nilai, seperti itu. Karena memang selama, di sini kunci nilainya masih belum dilakukan, maka nanti Bapak Ibu dosen masih bisa melakukan yang namanya perubahan nilai. Oke, baik di sini ada pertanyaan dari Bapak Effendi ini yaitu mau tanya Mas terkait dengan input nilainya satu-satu mahasiswa bisa disimpan atau tunggu satu kelas dulu baru disimpan? Terima kasih Mas. Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya nih. Nah, terkait dengan nilai ini nanti sebenarnya yang baik atau optimal nanti untuk penginputannya itu bisa dilakukan langsung ke semua mahasiswa seperti itu. Nah, namun jika nanti dari Bapak dan Ibu ingin menyicil nih Bapak dan Ibu, ingin menginputkan dulu, nilai dari mahasiswa yang memang sudah diisikan atau lengkap. Jadi nanti sisanya, nanti bisa menyusul, itu tidak apa-apa Bapak dan Ibu, nanti menyesuaikan dengan tata cara pengisian nilai dari Bapak Ibu sekalian. Hanya saja seperti yang saya jelaskan tadi, nanti selama proses input nilai harapannya jangan dulu terburu-buru Bapak dan Ibu melakukan yang namanya kunci nilai. Pastikan untuk nilai mahasiswanya itu sudah bisa diinputkan keseluruhan baru nanti bisa dilakukan yang namanya, kunci nilai. Atau mungkin yang kedua nih Bapak dan Ibu caranya adalah, Bapak dan Ibu nanti ketika ada nilai dari satu 2 mahasiswa yang sudah lengkap, bisa diisikan dari sini Bapak dan Ibu. Ketika nanti ternyata nilai mahasiswanya itu sudah lengkap secara keseluruhan dan juga tidak ingin melakukan input nilai dari sini, Bapak Ibu nanti sisanya bisa diinput via yang namanya upload Excel. Seperti itu Bapak dan Ibu.
Bagaimana Bapak bagaimana Bapak Effendi? Apakah sudah jelas dengan pertanyaan saya? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Silahkan. Silakan Bapak Rus, apakah ada yang ditanyakan juga? Ya, saya saya keteledoran tadi klik-klik, saya klik kunci nilai. Jadi kayaknya nanti apakah nggak bermasalah, tadi sebelum ada info saya klik-klik aja tadi kan. Jadi minta tolong itu atau terkunci. Terima kasih. Oke, baik Bapak Rus. Apakah sebelumnya sudah diinfokan nilai Bapak atau masih kosongan Pak, seperti itu? Enggak, belum masih kosong. Oke, baik. Coba nanti saya diskusikan dengan Ibu Amel ya Bapak, selaku admin Ya, akademik untuk melakukan ya, pembukaannya seperti apa, sistemnya seperti itu Bapak. terima kasih. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Rus. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin itu ya bisa diperhatikan juga agar tidak diklik kunci nilai terlebih dahulu seperti itu, agar tidak kejadian seperti yang Bapak Rusyandi lakukan seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, silakan Bapak dan Ibu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Ibu. Terkait entry nilai ini Pak, kan ada beberapa komponen yang harus kita isi seperti UTS, UAS, kehadiran, sikap, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya udah coba-coba nih Pak, isikan untuk UTS, UAS, namun waktu mau mengisi kehadiran itu tidak bisa diklik Pak. Jadi nilai kehadirannya masih 0 gitu. Itu gimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Makasih Pak. Oke, baik Ibu. Oke, Ibu. Berarti biasanya karena memang di sini tuh kehadiran memang dari sistem si Akatlet itu ada 2 cara, Bu, untuk pengisian kehadiran. Yang pertama itu nanti input manual. Jadi di sini seperti yang ada di GoFeeder Code biasanya Ibu ada kolom unsur nilai yang namanya hak kehadiran seperti itu. Nah, nanti untuk unsur nilai kehadiran itu bisa diisikan langsung oleh Bapak Ibu dosen. Semisal memang Bapak Ibu dosen ingin menginputkan secara manual untuk persentase kehadiran dari mahasiswanya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini untuk kolom hadir, di sini yang warna hijau, kuning di sini, itu sifatnya sudah otomatis atau sudah terplot di tiap-tiap nilai perkuliahan masing-masing dosen, seperti itu. Nah, nilai hadir di sini kan presentasinya ada yang hijau, ada yang kuning, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini langsung menarik dari data kehadiran yang sudah mahasiswa lakukan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi sudah otomatis terisi jika dari admin akademik, dari Ibu Amel atau dari Bapak Indra sudah mendatakan bahwa kehadiran ini nanti langsung ditarik otomatis dari nilai kehadiran yang ada di kelas seperti itu. Jadi nanti akan terisi otomatis. Nah, terkait dengan perubahannya seperti apa nanti bisa saya infokan atau diskusikan dengan Bapak Indra dan Ibu Amel. Apakah nanti sistemnya kehadiran ini menarik langsung dari absensi atau nanti sistem kehadiran tetap diisikan secara manual dari sisi dosennya seperti itu. Untuk dari Ibu sendiri lebih nyaman dengan sistem yang mana, Bu? Atau mungkin dari aturan kampus itu aturannya untuk kehadiran seperti apa? Seperti itu, Bu. Silakan Ibu. Berarti ini kehadirannya kita isi manual lagi gitu Pak. Seluruh pertemuan dari 1 sampai pertemuan 16 baru nanti ditarik seperti itu atau ada cara lain yang lebih simpel gitu Pak? Oke, Karena baik. kan ini baru digunakan nih aplikasinya. Betul, betul Ibu. Atau memang jika memang presensinya di 16 pertemuan kemarin itu memang masih belum diisikan oleh Bapak Ibu dosen, nanti sementara bisa di-input-nya secara manual terlebih dahulu seperti itu ya Ibu. Mungkin untuk cara penginputan hadir secara otomatis nanti bisa diimplementasikan di perkuliahan semester selanjutnya, seperti itu. Bagaimana Ibu? Atau rekan-rekan admin mungkin Bu Amel atau Pak Indra bisa ditambahkan di sini? Silahkan. Jadi nanti menyesuaikan dengan kondisi di perguruan tingginya. Namun kalau dari saran dari saya mungkin untuk sementara bisa diinputkan secara manual terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu, karena memang kan Bapak dan Ibu sudah melewati masa perkuliahan dan juga sudah masuk ke sesi isi nilai agar lebih cepat seperti itu. Nanti untuk hadir yang bisa ditarik secara otomatis ini bisa kita implementasikan di pertemuan atau di semester selanjutnya. Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi.
izin bertanya, Pak. Silakan Ibu Imtihan. Ini terkait mengenai kehadiran juga. Di sini untuk kehadiran kalau di akun saya, di sini berhubung sewaktu masa UAS, kita di sana kan nggak bisa pakai Sevima. Nah, jadi sewaktu UAS untuk pertemuan ke-16, saya pakai ke Edlink. Nah, saya cek Oke, di oke, Bu. Sevima yang lama. Nah, di situ untuk daftar kemajuan perkuliahannya, itu terdetek sebanyak 16 kali pertemuan. Namun untuk presensinya itu hanya 15 kali. Dan hal tersebut di sini juga terkonek di akun Sevima yang baru ini, sehingga di sini kurang satu pertemuan. Sehingga persentase kehadirannya menjadi kurang dari 100%. Sementara itu udah ada mahasiswa yang 16 kali pertemuan sehingga dapatnya harusnya kehadiran 100%. Nah, di sini yang saya tanyakan, apakah absensi di sistem baru ini berlakunya 1 kali 24 jam juga atau gimana? Dan untuk menariknya yang dari akun lama ke yang baru ini gimana prosedurnya kira-kira? Oke, baik Ibu, terima kasih. Berarti kemarin memang ketika masa KRS atau ujian itu kita ada yang namanya proses migrasi ya Ibu Imtihan, Iya. sehingga memang kemungkinan data yang ada di data presensi terakhir di UAS kemarin tidak ikut termigrasi seperti itu Ibu? Oke, betul. Nah, memang juga di sisi si Alkatlet ini saat ini masih belum tersambung dengan Edlink seperti itu, karena memang masih kita proses untuk migrasi data Edlink-nya. Maka nanti mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa langsung menambahkan Bu, untuk nilai perkuliahannya. Apakah ketika dicek di jadwal perkuliahan ini sudah ada Bu untuk yang UAS di sini? Yang jadwal perkuliahan belum, Pak. Belum ya? Mungkin bisa ditambahkan ya Ibu untuk, jadwalnya UAS atau mungkin coba nanti saya diskusikan dengan tim migrasi kami, Bu. Apakah bisa langsung menarik dari data yang ada di di Go Feeder Cloud seperti itu. Namun memang harapannya nanti jika memang tidak ada agar proses lebih cepat, Bapak dan Ibu bisa langsung menambahkan saja Bu untuk pertemuan tersebut seperti itu. Tinggal Oke. didatakan, mohon maaf tinggal didatakan saja untuk hari, tanggalnya disesuaikan dan juga seperti tadi Bu, langsung diisi presensinya. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu Imtihan. Silahkan Bapak dan Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait dengan isi nilai? Sepertinya memang di sisi sesi isi nilai ini banyak pertanyaan dari rekan-rekan karena memang saat ini adalah proses yang namanya isi nilai seperti itu. Maka mumpung kita masih ada proses diskusi nih Bapak dan Ibu, silahkan ditanyakan jika ada hal-hal yang masih belum jelas seperti itu. Baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan terkait dengan isi nilai, maka saya akan melanjutkan terkait dengan penjelasan selanjutnya. Oke, ternyata memang untuk isi nilai ini merupakan proses terakhir nih Bapak Ibu, terkait dengan penggunaan alur perkuliahan di sisi dosen. Yang mana tadi sudah kita jelaskan bersama-sama terkait dengan alur bagaimana cara pendataan RPS, kemudian tata cara untuk melengkapi data dosen, kemudian tata cara untuk memulai sesi perkuliahan, tambah kelas jadwal perkuliahan, kemudian cara umumkan nilai dan lain sebagainya. Seperti itu sudah kita pelajari secara bersama-sama. Oke, sebelum saya menutup untuk pertemuan kali ini, silahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Tidak hanya terkait dengan isi nilai Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan terkait dengan KRS yang mungkin tadi belum dipahami, atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan isi biodata dosen, dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan Bapak dan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Eri, bagaimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini yang saya ingin tanya terkait tadi masalah memasukkan absensi. Nah, ini terkait absensi ini. Mungkin kalau bisa ini dijelaskan kembali karena setelah saya lihat tadi belum dapat dia. Gimana ini yang mengambil absensi ini? Oke, Nah, ini baik mungkin Pak. Pak. Ya, terima kasih Pak.
Ini terkait dengan tata cara absensi tadi ya, Pak? Iya, betul. Oke, baik. Mungkin yang belum dapat atau belum muncul yang bagian mana, Pak, di absensinya? Presensi ya, presensi kelas. Sudah saya buka presensi kelas. Ya, betul, Pak. Sudah muncul di sana, ada kolomnya, tapi belum ada data perkuliahan yang statusnya selesai. Ya, itu yang muncul. Oke, baik, Pak. Hmm. Sebentar. Pokoknya tidak paling tidak buang tanda di mana gitu. Kuliahan, Pak, kelas ada kuliahan. yang harus- Oh, ini. Tidak ada yang statusnya selesai seperti ini, Pak. Bentar. Coba lihat ke atas. Ya. Ya, yang ini belum isi, belum ada isinya ini. Di Ini sini masih kosong. Oke, statusnya yang kalau di Bapak seperti apa? Selesai, dimulai atau seperti apa, Pak? Statusnya? Sebentar, saya lihat dulu. Ini masih kosong, belum ada data perkuliahan yang statusnya selesai. Oke, tapi untuk jadwal perkuliahan ini apakah sudah dibuatkan, Pak? Udah tampil banyak seperti ini atau masih kosong, Pak? Sebentar, yang mana? Yang ini, jadwal-jadwal yang ada di sini, apakah sudah ada Belum. atau masih kosong? Masih Masih kosong. kosong ya. Oke, Ini masih baik. kosong, yang barisan ini masih kosong semuanya. Oke, baik, Pak. Jika dari Pak Eri sendiri untuk proses perkuliahannya sebelumnya di sisi GoFeeder Code apakah sudah diisikan atau belum, Pak? Ini yang di mana diisikan? Di si akad yang lama, di sistem yang lama. Oh, belum. Oh, Belum memang ada kosong, diisikan. Pak? Memang Iya, kosong? belum ada diisikan sana. Oke, baik. Oke, baik. Jadi memang karena dari Bapak juga sebelumnya di sistem yang lama itu memang kosong ya, Pak, seperti itu. Ya. Nanti mungkin Bapak bisa, sebentar, Pak. Oke, jadi mungkin Bapak nanti bisa langsung yang namanya buat perencanaan seperti itu, Pak, di Buat sini, perencanaan Pak. ya? Ya, Oh, jadi gitu. agar rencananya bisa muncul kembali. Namun Oh, mungkin iya. di sini untuk perencanaannya karena sudah kelewat ya, Pak. Jadi Iya, kan betul. periode yang sebelumnya itu sudah terlewat juga. Mungkin nanti Bapak bisa langsung melakukan yang namanya input nilai perkuliahan seperti itu, Bapak. Oh ya, itu udah jalan. Input nilai udah. Cuma di aplikasi yang kemarin memang belum kita isi. Belum mengisi, berarti memang Iya. dari Pak Eri belum mengisikan seperti itu ya, Pak? Iya, di aplikasi kemarin. Oke, baik, Pak. Jadi karena memang seharusnya untuk jadwal perkuliahan di sini ini akan digenerasikan setiap pertemuan seperti itu, Pak. Nah, dan dari Pak Eri sendiri memang saat ini sudah selesai seluruh pertemuan. Tinggal Iya, melakukan sudah. isi nilai seperti itu. Iya. Kalau saran dari saya, Pak, mungkin dari jadwal perkuliahan di semester ini sudah tidak perlu lagi yang namanya digenerate, Pak, karena sudah terlewat. Jadi nanti dari Pak Eri langsung saja melakukan isi nilai seperti itu. Oke. Jadi nanti untuk jadwal perkuliahan yang akan digenerate adalah jadwal perkuliahan yang ada di semester depan atau yang akan Semester kita depan ya? lakukan di bulan Februari seperti itu, Pak. Betul, Pak. Oke. Sip. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak Eri. Oke, silakan mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, izin Pak Husnul. Oke, silakan Bu Amel. Ya, saya ingin bertanya Pak Husnul, untuk Silakan, Ibu. Sevimago Feeder yang dulu, untuk dosen LB nih, terutama Pak Iya, Husnul. betul. Dulu kan kita untuk penginputan nilai, itu kita minta Ketua Prodi untuk melimpahkan penginputan nilai. Oh iya, Nah, betul. bagaimana dengan sistem yang sekarang Pak Husnul? Apakah tidak perlu pelimpahan karena dosennya bisa langsung input nilai atau seperti apa Pak Husnul? Terima kasih. Oke, sama-sama, Ibu. Oke, memang terkait dengan pelimpahan pelimpahan mata kuliah ini biasanya dilakukan dari sisi admin seperti itu, Ibu. Sebentar. Oke, di sini terkait dengan pertanyaan dari Ibu Amel. Jika dari sisi dosen ya Bapak dan Ibu, semisal nih Bapak dan Ibu ini ternyata statusnya adalah dosen LB sehingga nanti tidak bisa dilaporkan atau didatakan di PDDikti di Neofeeder. Maka nanti Bapak dan Ibu tinggal masuk dulu ke kelas yang ingin dilimpahkan untuk pelaporannya ke kelas perkuliahan tadi. Kemudian pilih nih, kembali lagi di sini, masuk ke detail. Semisal dasar-dasar ilmu sosial ini masuk ke detail. Nah, di sini nanti pilih yang dosen mengajar. Karena pendataan dari sisi admin akademik, itu untuk dosen pengajarnya adalah semisal dari Bapak
Prof. Danila Hills ini, namun ternyata Danila Hills ini statusnya sebagai dosen LB. Maka nanti untuk pelimpahan mata kuliahnya itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, untuk pelaporan bisa disetting dari sisi admin akademik. Mungkin nanti akan kita jelaskan ya Ibu Amel ketika sesi operasional perkuliahan untuk admin akademik seperti itu Bu Amel. Yang kedua, jika dari dosen pengajar, maka nanti dosen pengajarnya ini bisa diklik tombol warna kuning di sini, yaitu dosen pengganti pelaporan. Tinggal diklik. Nah, oh mohon maaf, dosen pengajarnya. Oke. Oke, coba nanti saya make sure lagi terkait dosen pengganti pelaporan di sini. Harusnya memang untuk dosen pengganti pelaporan di sini ini bisa diklik, kemudian nanti tinggal ditambahkan saja. Nanti yang akan dosen NIDN yang akan dilaporkan sebagai pengajar mata kuliah ini siapa, seperti itu. Namun memang untuk saat ini biasanya untuk pelimpahan mata kuliah atau mungkin dosen payung dari dosen LB ini akan disetting dari sisi admin akademiknya, seperti itu Ibu Amel. Iya Pak Husnul, terima kasih. Soalnya sebelumnya juga seperti itu karena dosen LB, jadi kita alihkan mata kuliah tersebut dulu ke ketua prodinya. Jadi yang Oke. terdaftar di PDDikti itu adalah ketua prodi. Nanti Oke, baru baik. kita minta ketua prodi untuk melimpahkan seperti itu Pak Husnul, Oke. sehingga dosen LB bisa menginput nilai mahasiswa. Oke, baik. Terkait dengan proses pelimpahan tersebut nanti akan saya jelaskan ketika sesi operasional perkuliahan dengan admin ya, Ibu Amel. Boleh Pak Husnul. Oke, baik. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain bisa ditanyakan terlebih dahulu jika ada kendala lainnya. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, baik. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya? Mungkin dari rekan-rekan yang masih bingung nih terkait dengan penggunaan si Akatlah dari sisi dosen seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya rasa memang dari rekan-rekan dosen Unusumbar ini sudah tahu ya Bapak dan Ibu terkait dengan penggunaan modul dosen, yaitu menu-menu yang ada di modul dosen seperti itu. Karena memang sebenarnya untuk modul-modul yang ada di sini ini atau menu yang ada di sini itu hampir tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di GoFeeder Cloud seperti itu. Hanya saja nanti menyesuaikan terkait dengan tampilan-tampilan dan juga fitur-fitur yang baru. Dan juga seperti yang saya jelaskan tadi, untuk di modul ini, di si Akatlet ini juga dosen sudah dimudahkan nih, bisa melakukan proses perkuliahan yang berjalan tinggal di bagian dashboard saja, tidak perlu masuk jauh ke kelas dan juga pertemuan masing-masing, seperti itu. Nah, jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Namun sebelum saya akhiri nih, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya, mungkin bisa saya minta bantuan untuk mengaktifkan kamera dari Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa mengambil dokumentasi bersama-sama, seperti itu. Silakan dari Bapak Ibu bisa mengaktifkan untuk kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin dari rekan-rekan yang lain juga bisa mengaktifkan kamera jika memang memungkinkan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan jika memang tidak memungkinkan tidak apa-apa jika dimatikan kameranya seperti itu. Oke, dalam hitungan ketiga mungkin saya ambil gambar bersama-sama ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Satu kali lagi untuk pengambilan gambarnya. 1, 2, 3. Baik. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas antusiasnya dalam pelatihan modul dosen kali ini seperti itu. Harapannya nanti
jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam proses input nilai, kemudian ada data-data yang masih belum sesuai, bisa diinfokan ke Bapak Indra ataupun Ibu Amel agar nanti dari Bapak Indra dan Ibu Amel bisa menindaklanjuti ke tim Sevima seperti itu. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan terkait dengan kendala-kendala seperti data dosen yang tidak tampil tadi dan juga ada data-data lain yang mungkin dosen-dosen yang masih belum dapat melakukan login ke sistem SIAKAD kami seperti itu. Nanti setelah ini akan kami bantu lanjutkan untuk penanganan terkait dengan kendala-kendala tersebut. Oke, mungkin hanya itu saja ya Bapak dan Ibu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Izin untuk pertemuan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Terima kasih Pak Ibu. Husnul. Sama-sama. Oke, baik sama-sama Jadi Bapak. boleh keluar? Silakan jika ingin keluar dari Zoom tidak apa-apa Bapak. Terima kasih, masih Mas. ingin Sama-sama.